Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati SWPBS LPB Agro, Bapak Asosiawan, kemudian narasumber pagi hari ini Bapak Dede Yudo Kurniawan, SPMSI, seluruh Nusantara Entreplanters, para change leader, change booster, change agent, DigiCamp yang menjadi garda mengawal internalisasi budaya kerja termasuk budaya digital di seluruh unit kerja PTPN Group, dan tentunya semua yang hadir di ruangan pagi hari ini. Kita mempunyai tagline yaitu adalah sebagai a world class smart agri company, empowering Indonesian high impact entrepreneurs for food energy security. Jadi di sini ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah sebagai world class smart agri company. Jadi yang pertama. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas dari entrepreneurs. Dan yang ketiga adalah semua ini tentunya untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dari tagline ini kemudian kita jabarkan menjadi 5 hal penting atau 5 keys. Yang pertama adalah goal-in. Goal-in ini artinya adalah bagaimana kita sebagai perusahaan seramping mungkin, tapi tidak mengurangi keberhasilan yang akan kita capai. Dan di sini ya turunannya adalah pioneer of AI driven plantation production. Artinya kita akan sangat-sangat bersandar kepada digitalisasi dalam operasional kita sehari-hari. Kedua adalah go green. Kita sudah tahu go green. Yang ketiga go AI. Go AI. Dan keempat adalah go secure, dan kelima adalah go beyond. Saya menggarisbawahi di sini adalah go green dan go AI yang kaitannya dengan sejalan dengan webinar yang kita lakukan selama ini. Ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti webinar ini, dan kita berharap bahwa acara pagi hari ini bisa bermanfaat buat diri kita pribadi dan terlebih lagi buat perusahaan tercinta. Sekali lagi mari kita ikuti perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Rianto Sunardi, dan kebetulan beliau sudah meninggalkan Zoom hari ini, dan sekaligus juga menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, semoga juga bisa mengikuti agenda webinar pada pagi hari ini sampai mungkin siang nanti dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Sebelum kita memulai agenda yang berat-berat ataupun bahasan yang berat, kita mulai awali dari statement ini terlebih dahulu. Jadi permasalahan pertanian menurut Prof. Ari Satria saat itu masih menjabat sebagai rektor di IPB, namun sekarang sudah berganti ya kalau tidak salah menjadi kepala BRIN. Dan beliau menyampaikan bahwa permasalahan pertanian saat ini yang kita hadapi itu tidak bisa diselesaikan oleh bidang keilmuan pertanian itu sendiri nih. Nah, dia butuh dukungan dan bantuan keilmuan lain seperti matematik, statistik, ilmu komputer, data science, sampai dengan robotik. Secara umum ya, di pertanian itu ya saat ini menjadi most popular ya programming language. Kemudian ini jangan terpaku sama high levelnya, ini beginner pun bisa nih, orang-orang pemula pun bisa. Saya juga pemula nih, orang-orang pemula nih bisa lah belajar Python gitu ya. Tidak perlu level advance kemudian udah ketinggalan. Apakah harus orang-orang yang sangat
high tech ataupun orang sangat IT banget, enggak semuanya bisa, karena tadi ya versatility-nya tuh banyak gitu, kegunaannya tuh dia bisa masuk ke semua area. Kemudian dia dikenalkan tahun 91 oleh Guido van Rossum. Nah, kemudian pada prinsipnya Python ini didesain untuk kemudahan dan kesederhanaan. Nah, tapi si Python ini bisa dijalankan kalau punya rumah gitu. Kalau misalkan cuma download Python, kemudian ini ya, misalkan download logo ini aja, kemudian saya udah punya Python di komputer, terus caranya gimana itu? Buka Python itu nggak ketemu gitu, itu nggak ketemu nih. Jadi si bahasa Python ini harus punya rumah supaya dia bisa muncul nih. Kalau udah ada download ini tapi nggak ada rumahnya, ya dia hanya tersembunyi aja di sini nih. Nah, dia harus diberikan rumah. Nanti kita akan bahas rumahnya itu apa. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menggunakan Python dan benefitnya apa untuk mempelajari Python? Nah, ini ya, mudah digunakan, cocok untuk pemula dan tentunya rekan-rekan yang membidangi bidang tertentu juga bisa mempelajari Python ini karena versatility itu banyak di berbagai macam aplikasi. Kemudian ini keunggulannya ya, dia bisa digunakan untuk membuat web development. Ya bukan web development yang seperti kita lihat di web publish yang sekarang itu ya, sederhana aja, ada framework pakai Django, kemudian pakai Flash. Ini biasanya untuk membuktikan kalau kita membuat model machine learning, caranya model itu bekerja gimana? Tahunya kita udah buat nih, dan kita udah punya data 10 tahun, kemudian udah ada modelnya disimpan nih, disimpan ini adalah model, kemudian cara kita present ke stakeholder ataupun ke pimpinan untuk membuktikan model itu bekerja gimana, kan harus butuh tempat nih, harus butuh platform rumah, yaitu pakai Flash ini. Jadi nanti dikoneksikan API-nya si model tersebut, dimunculkan di Flash, nanti jadi oh ternyata kalau kita punya produk sekian, curah hujan sekian, kemudian kelembapan sekian, terus kemudian serangan hama penyakit sekian, oh jadi hasilnya itu sekian gitu. Nah, dari mana? Oh dari model yang sudah kita kelola nih. Nah model itu dibentuk dari mana? Kalau ditanya, oh ini modelnya dari 10 tahun yang lalu, apakah cukup robust, cukup kuat? Kuat. Kenapa? Karena kita sudah exploratory data analysis nih. Kita sudah bedah datanya, sudah dipastikan tidak ada outlier, missing value, anomaly detection dan sebagainya, kita sudah singkirkan nih. Jadi model ini tuh kuat. Lalu ditanya akurasinya berapa itu? Ya, akurasinya ternyata di angka 80%. Apakah model itu buruk? Apakah model itu tidak bisa dipakai? Belum tentu. Jadi orang-orang sekarang tuh terpaku pada hasil akhir ya. Terpaku, alah percuma modelnya keren-keren, datanya banyak sampai ratusan juta, tapi akurasinya 50%. Ada satu lagi yang powerful yaitu R. Ini nih, R language ini juga bagus, tapi dia segmentasinya biasanya untuk statistik banget nih, untuk orang-orang yang memang fokusnya di riset gitu. Kayak saya dulu ya fokusnya di riset itu pakainya mostly pakai R gitu, karena kan dia kuat di statistical computing. Nah tapi seiring berjalannya waktu, Python tuh juga punya library yang sangat besar gitu ya, library yang sangat banyak, dan disitulah para scientist, kemudian para statistisian itu update algoritma supaya dia juga bisa digunakan, dan sampai sekarang akhirnya Python tuh bisa semuanya, sehingga tadi basisnya untuk AI dan juga mesin learning itu udah bisa menjangkau itu. Kemudian bagaimana cara kita belajar Python? Nah, cara belajar Python ini kita butuh rumah. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau kita download Python doang, kita nggak bisa pakainya. Ya bisa sih, cuma tidak bisa pakai yang seperti tadi, otomasi, kemudian permodelan tuh nggak bisa. Maka kita butuh rumah nih. Nah, rumahnya tuh ada namanya Anaconda. Nah, Anaconda tuh semacam kayak platform khusus yang di situ itu sudah ada bahasa pemrogramannya, sudah ada library-nya. Nah, itu bisa di-download-nya, ada 7.500 data science package. Nah, banyak banget kan, Bapak Ibu tinggal cari aja mau algoritma apa, mau permodelan apa, tinggal dicari ada. Tapi untuk Anaconda ini memang lebih enak dan lebih ya kalau saya sih mengatakannya ini lebih nyaman deh gitu ya. Tapi memang butuh device yang mewadahi juga, misalkan itu kendalanya di situ aja. Tapi kalau misalkan device-nya Bapak Ibu misalkan cukup dan spesifikasi device-nya cocok, nah ini mampulah dilibas gitu. Sebenarnya nggak berat-berat banget sih, tapi kalau misalkan storage-nya tuh udah minim nih, cukup konsum RAM dan konsum storage yang cukup besar, sehingga nanti ya kenapa bahasanya lemot, kemudian kenapa analisisnya lemot gitu. Tapi secara overall ini nyaman.
Nah, solusi lain kalau misalkan anak Anda nggak bisa, pakai yang satunya, yaitu ada Google Collaboratory. Nah, kalau Google Collaboratory ini tersedia free. Nah, ini dapat akses GPU. Oh ya, satu lagi ya. Ini juga kalau misalkan kita lakukan permodelan machine learning ataupun AI di device yang nggak ada GPU-nya, hanya CPU, mungkin berat nih, akan panas juga nih. Tapi kalau misalkan punya GPU diaktifkan, TensorFlow-nya jalan, ini bisa dibahas gitu. Nah, kalau di Google Colab ini sudah menyediakan akses GPU secara gratisan dan juga cloud penyimpanan ya yang juga bisa diakses. Nah, ini bisa digunakan oleh studi standar itu data scientist ataupun AI researcher ataupun kita di bidang industri perkebunan juga bisa. Nah, mostly juga banyak kan rekan-rekan pakai Google Colab juga. Cuman ya di Google Colab banyak keunggulannya. Dia bisa saling sharing seamless, itu langsung aja ke undang, kemudian nanti bisa langsung pull misalkan mereka komen dan sebagainya itu. Ya, tapi kadang ada batasan nih kalau misalkan terlalu banyak menggunakan storage yang disediakan penuh, ya kita nggak bisa olah lagi nih, ya tinggal ganti email aja misalkan begitu ya. Kita misalkan email itu penting, banyak algoritma yang sudah disusun akan sangat sayang gitu, sehingga bebas saja memilih yang mana, yang penting bisa manage device-nya itu.